tentang begitu. Lek cita-citanya kok pendek, ya jatuh ya langsung blek gitu. Nah, untuk sistem tahfidz mungkin ini juga beberapa wali murid yang baru, ya, yang pindahan. QS itu tetap melakukan sistem tahfidz dengan sistem talaki klasikal. Dan datang kepada kami beberapa sekolah yang muridnya juga sudah di atas 200-an, banyak murid-muridnya itu, akhirnya pada datang ke kami ngeluhkan masalahnya. Kenapa di sekolahnya itu diberlakukan sistem tahfidz pakai modelnya level, sementara dalam satu level itu beragam anaknya. Yang level 1 nggak lulus ketemu dengan anak kelas 1, bahkan bisa jadi kelas 5 ketemu dengan anak kelas 1 lagi. Kenapa? Karena level 1 tidak mungkin. Tolong dipahami Bapak Ibu sekalian, QS itu mendidik dengan hati, mendidik dengan dasar lihat tumbuh kembang anak, mendidik dengan cinta. Maka tagline-nya apa? Apa tagline-nya QS? Pembiasaan yang melahirkan kecintaan. Pembiasaan itu kemudian lahir kecintaan. Itu yang kita targetkan. Adapun mungkin bonus dari Allah atas mujahadah anak dan mujahadahnya orang tua. Anak dibiasakan duduk berlama-lama bersama Al-Quran. Ini adalah proses pembiasaan. Maka dalam proses ini kami punya program Tasmi Akbar, ya, yang menyimak adalah orang tua, biar orang tua juga menunjukkan cintanya pada Quran terhadap anaknya. Yang kemarin setoran 20-an juz, nah, kan orang tuanya yang nyimak, anaknya ngerasain betapa mamaku mencintai aku, nyimak aku sampai boyoknya panas macam-macam, ya Bapak Ibu nggih. Ya, tasmi itu bagian daripada kita memaham menjelaskan bahwa pembiasaan dari kecintaan. Cinta Quran itu bukan pada anaknya yang harus ditumpukan, keluarga besar kita. Makanya Tasmi Akbar tuh silahkan gowo rombongan sak mbah-mbahe mbok dene diajak semua, diajak. Biar apa? Tumbuh kecintaan. Nah, sistem talaki klasikal sampai hari ini adalah kami pandang masih relevan dan masih paling nyaman untuk anak-anak, di mana anak-anak merasa fun dengan sistem talaki klasikal. Dan semua yang di QS program hafalan ditalkin gurunya dengan standar bacaan yang sudah ditentukan. Kenapa talkin? Karena tidak semua wali murid memiliki kemampuan mentalkin hafalan anaknya. Kemudian kalau di sekolah bisa bersama-sama, mereka gembira, bahagia. Sampai rumah anak-anak mendapatkan voice. Berjalan enggak Bu? Kalau enggak berjalan lapor sama saya. Ya, kalau ada ustadz halakohnya yang enggak ngirim voice hafalan barunya, nggak apa-apa, sampaikan kepada kami, barangkali ustadznya lupa atau ustadzanya lupa, begitu nggih? Jadi sistem talaki klasikal. Target pembelajaran tahfidz Quran di kelas 2 sampai kelas 5, ya. Kelas 3 juznya targetnya 3 juz 28, 27, 26, nggih. Iya, 28, 27, 26. Benar, Gus. Kan 30 29. Betul kan? Kemudian untuk fahmul Quran, lughah, ini bahasanya lughah, yaitu tarjamah Al-Quran ayati 2 sampai 3, yaitu anak-anak kita menterjemah lafdhiyah dari Quran surah Quraisy atau Al-Quraisy. Serapa Bu? Al-Quraisy atau Quraisy? Nah, Quraisy, kadang-kadang ya ada ngaji apa Al-Quraisy, tidak pakai al ini, surah Quraisy sampai Ad-Duha targetnya. Untuk kelas 3 tahfidnya 3 juz 1, 2, 3, ya.
kita ambil 5 juz belakang, 10 depan. Ya, Bapak Ibu, tahun ini sudah nyambung ini. 1, 2, 3. Untuk tarjamah lafdhahnya ayat 3 Al-Bayyinah sampai Ad-Duha dan Yasaro 1. Oh, untuk kelas 2 itu semalam saya dapat informasi anak kelas 2 ayatinya itu kitabnya itu masih cetak dan masih butuh waktu lama. Maka saya sampaikan kepada Usfariha, Bapak Ibu yang punya anak kelas 3 sekarang, boleh itu buku ayatinya kalau masih bagus dipinjemkan. Jadi kelas 2 hari ini nggak usah beli, nggak apa-apa, biar ngemat juga. Silakan disodakokan, lebih manfaat. Gitu. Silakan disodakokan, nanti biar dipakai adik-adik kelasnya, biar nggak usah beli maksud saya. Lah nunggu 2 pekan itu ya lama eman-eman, nanti keburu habis, selesai kayak 2 pekan gitu ya. Kalau mau dipinjemkan atau disodakokan ya monggo silakan. Kemudian yang kelas 4 tahfidznya 3 juz yaitu 4, 5, 6 ya. Kemudian lughahnya ini ada Yasaro yaitu Yasaro 1 Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 53 ya. Ini baru sampai sini ya. Untuk kelas 5 tahfidznya 4 juz 7, 8, 9, 10. Lughahnya Yasaro 2 Al-Baqarah 54 sampai 99. Ini ya Bu ya. Kemudian kelas 6 tahun ini naik. Pemutkinannya kalau tahun kemarin 8, tahun ini naik karena kita melihat perkembangan kelas 5 tahun ini juga cukup baik. Maka syarat kelulusan itu nanti dia harus dimotivasi untuk bisa setoran mandiri 9 juz hafalan atau lebih. Mudah-mudahan yang khatam sudah setoran hafalan juga nanti pemutkinannya bisa khatam. Atau kalau misalnya lebih dari 9 ya setorkan semuanya 15 yang sudah dihafal. 15 yang sudah disetorkan, oh masih ada waktu nambah hafalan, boleh silakan. Kelas 6 masih boleh ziyadah kalau memang hafalan harian murojaahnya setor pemutkannya lancar ya. Kemudian untuk bahasa Arab lughahnya Yasaro 2 ini Al-Baqarah 54 sampai 99. Begitu nggih Bapak Ibu. Kemudian berikutnya mata pelajaran masih sama, sistemnya mulazamah. Jenengan tetap seneng sistem mulazamah atau ganti dengan kurikulum baru menurut pemerintah itu? Hah? Enak mulazamah atau dalam 1 pekan diputar seluruh mata pelajaran? Iya, saya tahu mesti itu pilihan antum. Karena antum tidak akan pusing, bahkan banyak yang nggak tahu kalau anaknya sudah selesai ujian. Semesteran tidak pakai pusing-pusing kisi-kisi ujian belajarin dah ya Bu ya. Ya. Sehari 3 nah blenger ya. Oke, baik, dan saya rasa itu masih cocok untuk sampai saat ini karena anak-anak kita difokuskan di program Tahfidzul Quran, nggih. Jadi biar ini. Nah, terus nanti untuk khusus kelas 4, 5, 6 ini saya sampaikan program Hifdzul Mutunnya kan Tuhfatul Atfal nggih. Kelas 4 itu targetnya hafal matan dan tahu artinya. Kelas 4. Maka tolong dibantu Ibu di rumah kadang-kadang diputarkan ya biar hafal matan Tuhfatul Atfal itu. Dan berikut terjemahnya. Terjemah lafdhiyah nanti kita anukan terjemah lafdhiyah biar dia paham betul. Kelas 5 itu syarahnya. Jadi praktek tajwid kelas 5 itu. Misal nanti bab nun sakinah wa tanwin matanya ini. Nah, prakteknya seperti ini. Nanti antum silakan anak-anak juga diajarin. Misalnya baca innallaha samiun atau an. Sami'un alimun gitu kan misalnya ya. Nah, ini kok ada sami'un alimun itu bacanya apa ya? Oh, tanwin bertemu dengan ain dibaca apa? Idhar. Matanya mana nih?
Kayak gitu, harus bisa begitu nanti targetnya ya. Kemudian untuk kelas 6 kelas 6 tidak ngafal matan. Kemarin tuh sempat wacananya ngafal dulu, ngafalnya Muqaddimah Matan Jazari, tapi ini nanti kelas 6 kita fokuskan khususkan untuk program gharib. Bacaan-bacaan gharib dalam Al-Qur'an itu kan banyak ya Bu ya, biar anak-anak hafal, jangan sampai keliru. Ngoten nggih. Terus apa lagi, Us? Ya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler ya. Kegiatan ekstrakurikuler kita itu outing kelas dekat. Ini mana nih? Berenang, memanah, berkuda dan lain-lain. Bapak Ibu yang ekstrakurikuler berenang, memanah, berkuda, ini saya pasrahkan kepada Bapak Ibu mawon, nggih. Karena sekolah tidak mampu melakukan itu. Satu, waktunya tidak cukup. Kedua, pembiayaan. Kone ono bayar lagi. Semangat bayar sing semangat. Sing pas ra iso bayar sing nalangi sinten. Niku lho. Ya. Jadi biar pendidikan tidak semuanya di sekolahan, tapi Bapak Ibu mengerti potensi anak masing-masing. Kemudian ada program biasa, ini ada kelas meeting, ada studi literasi bagi kelas 5. Studi literasi bagi kelas 5 nanti diinfokan lebih lanjut nanti melalui grup kelas. Jadi dulu studi literasi itu kunjung ke pesantren-pesantren itu kan kelas 6. Ini kita lakukan di kelas 5. Nggih, nanti yang tahun kemarin sudah kelas 5. Nah, ini yang sekarang naik kelas 5, kita akan ada kegiatan studi literasi nggih. Kunjung-kunjung ke pesantren, latihan menggali informasi pesantren dan menumbuhkan cinta pesantren. Kemudian tahfidz tasmi ya seperti biasa. Kemudian tahun depan ini, tahun ini kelas 6 masih ujian ke Jakarta. Dan perlu saya informasikan karena perubahan, biasa ganti menteri kan ganti kebijakan, dan ujiannya tidak seperti dulu. Kelihatannya wacananya itu kan ada TKA juga ya, ada mata pelajaran pilihan. Kemungkinannya itu ke Jakartanya 2 kali, semester 1 dan semester 2. Diterima dengan ikhlas, insya Allah rezeki melimpah, berkah, anak bahagia, senang, gembira. Lancar ujiannya, Masya Allah. Gitu ya Bapak Ibu nggih. Maka nanti kelas 5 mungkin bisa dilakukan untuk bisa nabung lagi. Nabung di kelas itu loh Bu, enggak apa-apa, nanti melalui guru kelas disimpannya. Kalau saya dulu biasanya nyimpennya di BMT Arafah. Jadi nanti dari guru ngordinir. Jadi nabung, nyicil nabung, anak-anak dipahamkan untuk tidak banyak jajanmu nggo sangu lunga ning Jakarta. Ya Allah, keren banget nak kamu, Masya Allah. Emakmu setua ini ngerti Jakarta. WJSD wes lunga ning ibu kota lah gitu loh Bu. Semangat, anak-anak saya rasa semangat semua. Ya. Kemudian nanti program kita terbaru di tahun ajaran baru ini adalah setiap hari Sabtu itu ada materi life skill ya, Sabtu ceria. Jadi nanti untuk program lugha, rekap lugha kan biasanya di hari Sabtu, itu nanti dimundurkan, diajukan di hari Kamis ya tadi ya, Kamis. Kemudian untuk materi sorof itu biasanya di hari Sabtu. Nanti sorof itu tasrifan ya Bu. Tasrifan itu penting. Mungkin sekarang belum paham, tapi nanti ketika udah masuk pondok itu bermanfaat betul. Ya, sudah paham maksudnya. Saya sendiri SMP itu apal sorof, kita tasrif itu apal. Tapi nggak apa sih gitu. Pahamnya ketika saya masuk pesantren. Nah, iya, ternyata itu membantu sekali ya. Setiap satu materi life skill, karena di semester 1 ini masih ada libur Sabtu, 2 pekan sekali libur. Semester 2 nanti tidak ada libur. Bahkan Bapak Ibu, di semester 2 itu nanti beberapa mata pelajaran kayak program tahfidz semester 2 nanti sebagian kita masukkan di semester 1. Mungkin kita masukkan 1/4 atau apa, karena semester 2 itu liburnya banyak, kena Idul Fitri, kena Idul Adha, kena banyak banget dan padat banget begitu nggih. Jadi nanti semester 1 ini kita mapel terutama tahfidz itu akan kita masukkan sedikit di semester 1 tapi tidak dimasukkan dalam ujian. Itu nggih.
Jadi nanti life skill ceria ini nanti ngikut di program, entah itu dibikin sigar atau kibar, tapi kemarin kita diskusinya kreativitas kelas. Jadi anak putri itu diajarin keputrian, kudu pinter le jahit, rajut, masak-masak apalah pokoknya yang tentang keputrian. Cah wedok iki ben dadi wedok tenanan. Sing cah lanang ya lanang tenanan, aja lanang kok cemen gitu ya. Nangisan macam-macam. Oh, saya bilang enggak apa-apa diajarin bongkar sepeda bareng ora apa-apa loh saya bilang. Saya bilang satu-satu kemarin kita koordinasi. Usumul itu MI, kuwi nek ban sepedanya bocor itu tak congkel dewi karena waktu itu mesti dikasih uang sama bapak, uangnya tak pek dewi, ban tak tambal, congkel tak tambal sendiri. Saya ngeliatin di bengkel gimana cara nambal, wah saya nambal sendiri. Begitu itu pekerjaan lanang-lanang tuh saya mbiyen iku cilianku ya jan tenanan no. Ya kegiatan anak laki-laki itu ya terampil gitu. Mulanya sampai sekarang aku nek ketemu anak-anak main bola kaki saya gatel, mesti bal-balan. Di Jakarta kemarin aja sama anak kelas 6 putra itu yang lulus bal-balan. Wah sini Usumul juga main bola. Nek iso ngegol ke Usumul berarti kue pinter. Ternyata saya keserimpet jubah. Jadi gol ya. Wah kejubah itu ada kepanjangan ini. Ya, iso ngejar bola. Jadi begitu Bapak Ibu, hari Senin itu nanti ada life skill. Jadi life skill ini ya boleh hari Sabtu nanti boleh ibu-ibu biasanya banyak ide-ide bikin ini gitu kan. Sekarang itu di media itu kan banyak ya. Jadi contoh-contoh macam-macam atau praktek sains dan sebagainya itu banyak sekali idenya. Baik, mungkin itu termasuk ini pendidikan prabalik. Nanti kalau yang putri itu kan sudah jalan selama ini. Setiap Jumat waktu anak laki Jumatan tuh ada pendidikan prabalik khusus putri itu udah jalan betul. Nah sekarang insya Allah tahun ini saya minta kepada Ustadz, terutama koordinatornya Ustadz Cecep untuk membuat kurikulum pendidikan keputraan. Keputraan. Jadi tentang kelaki-lakian. Nah ini monggo bapak-bapak mau mengusulkan usul apa tentang keputraan, karena saya yakin bapak-bapak itu juga jarang bicara tentang prabalik dengan anak-anak laki-lakinya. Kayaknya bapak-bapak isen ya mimpi basah itu gimana gitu itu ya mungkin banyak bapak-bapak yang malu. Maka nanti yang punya ide-ide silakan disampaikan sambil kita menyusun kurikulum pendidikan keputraan biar anak-anak kita betul-betul menjadi laki-laki sejati di masa yang akan datang, jadi pemimpin keluarga yang Masya Allah gitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 9, ini udah waktunya habis. Ada yang mau ditanyakan enggak? Oke.